Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KU 1202. Kali ini kita akan membahas tentang elemen dari analisis rekayasa, yaitu standar. Dan standar ini merupakan hal yang mempermudah teman-teman hidup dalam dunia engineering. Sehingga mohon teman-teman nanti bisa menggunakan standar tersebut jika teman-teman memang membutuhkannya. Nah, bagaimana definisi standar dan bagaimana contoh-contoh dari standar? Silahkan teman-teman lihat pada video kali ini. Selamat belajar. Baik, kita mulai dari yang namanya definisi. Definisi ini saya ambil dari ISO, di mana definisi dari standar adalah sebuah dokumen yang memberikan sebuah requirement, spesifikasi, guideline, ataupun karakteristik yang dapat digunakan secara konsisten untuk memastikan material, produk, proses, service itu sesuai dengan purpose atau tujuan mereka. Nah, di sini jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa yang namanya sebuah standar itu bentuknya bisa bermacam-macam, bisa berbentuk requirement, bisa berbentuk specification, bisa berbentuk guideline ataupun karakteristik. Atau di sini bisa berarti jika terjadi kombinasi antara empat hal ini sangat dimungkinkan. Dan ini gunanya apa? Gunanya untuk memastikan bahwa produksinya atau prosesnya ataupun materialnya ini akan sesuai dengan yang kita harapkan dan tujuannya akan tercapai. Selanjutnya, sifatnya ini ada dua, yaitu voluntary, yaitu semua orang itu tidak ada yang diwajibkan menggunakan standar sebenarnya. Jadi teman-teman boleh menggunakan standar atau tidak menggunakan standar sama sekali. Tidak ada pemaksaan di dalam penggunaan standar itu. Namun, yang kedua adalah memudahkan. Dengan kita menggunakan sebuah standar, maka kita bisa tahu bahwa ini loh yang saya akan berikan gitu. Jadi tidak akan terjadi sebuah kesalahan. Contoh paling mudah yang teman-teman bisa lihat adalah bagaimana pembuatan mur dan baut. Jika teman-teman membeli pada dua produsen yang berbeda, apakah mur dan baut itu dengan ukuran yang sama bisa saling berhubungan? Tentu saja bisa. Karena apa? Karena mereka memiliki standar yang digunakan. Jika mur pada ukuran misalnya setengah inci dan baut setengah inci, maka itu bisa masuk gitu. Jangan sampai nanti kalau kita bilang setengah inci, malah ukuran mungkin si jari-jarinya yang setengah inci. Nah, ini yang menjadi suatu memudahkan gitu ya ketika kita menggunakan standar. Dan di sini contohnya adalah standar pembuatan mur dan baut. Ada beberapa organisasi yang dapat teman-teman gunakan sebagai acuan standar. Yang pertama adalah ISO atau International Organization for Standardization. Di sini didirikan pada 23 Februari 1947, di mana teman-teman dapat melihat standar-standar di sana cukup banyak diimplementasikan di Indonesia. Terutama kalau teman-teman lihat di STAY juga ada ISO 9000-an gitu ya, ada diimplementasikan di STAY. Nah, untuk teman-teman ingin melihat ISO itu seperti apa, masuk ke dalam iso.org. Selanjutnya ada lagi yang namanya NIST atau National Institute of Standard and Technology. Di sini didirikan pada 3 Maret 1901 dan teman-teman bisa melihatnya pada nist.gov. Di sini bagi teman-teman yang ingin belajar terkait dengan security, banyak standar yang bisa teman-teman gunakan dari NIST dan di sini bersifat gratis. Jadi teman-teman sangat punya kesempatan nih untuk ngoprek lebih jauh terkait dengan standar keamanan dan ini free. Jadi teman-teman bisa ambil sepuasnya. Selanjutnya adalah RFC atau Request for Comment. Ini didirikan pada tanggal 7 April 1969. Namun sebenarnya RFC ini merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh IETF. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat list-list apa saja yang ada di dalam RFC, teman-teman bisa gunakan rfceditor.org. Nah, teman-teman bisa lihat apa saja yang bisa teman-teman temukan gitu ya yang terkait dengan standar pada RFC. Selanjutnya adalah IEEE, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineering. Didirikan pada Januari tanggal 1 1963 dan teman-teman bisa melihat pada IEEE.org. Contoh yang paling teman-teman sering gunakan adalah bagaimana sebuah WiFi bekerja. Itu menggunakan IEEE 800-an gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sana penggunaan standar dari wireless itu seperti apa.
Selanjutnya ada American Society of Mechanical Engineering atau ASME, didirikan pada tahun 1880. Jadi teman-teman ketika akan melihat terkait dengan mechanical, misalnya teman-teman melihat, oh saya mau bergerak nih di bidang smart card atau misalnya di robot pengangkut korban misalnya gitu ya. Nah, itu bisa lihat pada ASME ini gitu untuk bagaimana membuat standar dari kendaraan. Nah, silakan masuk ke dalam asmi.org untuk melihat standar-standar yang ada. Nah, tadi teman-teman sudah belajar terkait dengan standar. Standar ini digunakan untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan pembuatan suatu aplikasi ataupun pembuatan suatu hardware. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya dengan adanya sebuah standar, teman-teman ini akan mudah mengintegrasikan dengan alat ataupun dengan software lain yang ada di luar sana karena bentuknya sudah terstandar. Dan di sini juga teman-teman bisa tahu bahwa kalau teman-teman nanti akan membuat suatu aplikasi atau membuat suatu alat, maka teman-teman bisa memiliki suatu apa ya bisa dikatakan backingan gitu ya bahwa oh saya punya standar ini yang digunakan agar apa? Agar orang-orang ini bisa lebih percaya terhadap alat yang teman-teman gunakan. Nah, inilah yang alasan kenapa teman-teman harus belajar terkait dengan standar. Dan karena bentuk engineering ini adalah bentuk yang sangat memerlukan standar untuk perjalanan karirnya gitu ya, entah itu ketika membuat suatu alat ataupun ketika nanti menjalankan suatu alat untuk mengoperasikan suatu alat, maka hal ini perlu teman-teman pelajari. Nah, sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.